Maka ketika kita sudah menjalin silaturahim, tidak lagi caci mencaci, tidak lagi kelahi, apalagi sampai tinju. Saya nyangka orang Jawa itu orangnya lembut, sopan, beda sama orang Medan. Orang Medan kalau kita nanya, masjidnya mana? Sana. Pasarnya mana? Sana. Kantor camat mana? Sana. Kalau orang Jawa kan lembut, Mas, kantornya di mana? Sana. Sopan. Di mana kantor camat? Mana ada orang Jawa mau ninju? Kalau sana, oh, aku pandang-pandang, colok matamu. Tapi kalau orang Jawa lembut. Makanya saya pernah nanya sama mahasiswa saya, adik-adik mahasiswa, tahu Pangeran Diponegoro? Tahu Pak? Pangeran Diponegoro itu orang Jawa apa orang Batak? Oh, orang Jawa Pak. Dia kan dari Yogyakarta. Jenenge Pangeran Antosuryo. Saya bilang, orang Jawa nunjuknya gimana? Gini. Coba tengok patung Pangeran Diponegoro naik kuda. Gimana cara nunjuk? Tangan kanan megang tali kuda, tangan kiri nunjuk. Kalau dia orang Jawa pasti gini nunjuk. Jangan serius, bercanda. Jangan bilang saya ngejek pahlawan. Saya cuma mau ceritakan orang Jawa itu lembut. Orang Jawa naik kereta api, kursi sudah duduk semua, nggak dapat tempat duduk. Kenapa? Karena mau mudik lebaran, dia tegak. Dari tadi kakinya sudah dipijak orang. Dia nggak marah. Mas, mohon maaf ya Mas, kakinya sakit. Lembut dia. Makanya banyak orang takut nikah sama orang Jawa kalau orang tinggal di gunung, di pulau. Kenapa? Karena di pulau itu gunung anginnya kencang, suara nggak kedengaran. Nanti hujan turun dia ngasih tahu, Mas, tolong angkat jemuran. Hujan sudah turun, pakaiannya sudah basah. Makanya orang di gunung suaranya, tolong angkat, angkat cepat, angkat. Tapi kalau lembut, tolong angkat. Apinya sudah membakar, Mas. Apanya yang terbakar? Omahe wis entek, Mas. Maka kelembutan ini mesti dijaga. Saya sudah banyak berteman sama orang Jombang, sama orang Madura, sama orang Jawa Barat. Umumnya ini semua adalah hamba Allah. Dulu sebelum Islam datang mereka lembut. Setelah Islam datang bertambah lembut. Ada buah namanya buah mojo. Pahitnya minta ampun. Maka saking pahitnya disebutlah buah itu mojo pahit, kerajaan Hindu Buddha. Tapi kemudian datang ulama, diislamkannya kerajaan ini, jadilah kerajaan Demak. Dan ulama-ulama yang mengislamkan Jawa itu adalah Wali Songo. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo. Sing orang iso ngomong Jawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What's the meaning of Wali Songo? Wali 9. Nines of walis. 9 wali yang sudah dikirim Allah ke Pulau Jawa, mengislamkan Pulau Jawa. Lalu kemudian jadilah mereka para ulama-ulama yang luar biasa. Saya belajar hadis. Ada kitab ditulis oleh ulama hadis namanya Syekh Mahfuz At-Tirmuzi. Syekh Mahfuz At-Tirmuzi, bukunya dicetak di Beirut, Lebanon, di Arab, pakai bahasa Arab, dicetak di Arab, dibaca orang Arab. Ternyata sing nulis iku sapa? Syekh Mahfuz Tirmuzi. Ternyata dibaca biografinya, Mahfuz Tirmuzi adalah dari Termas Pacitan. Wong Pacitan jadi ulama besar yang luar biasa. Ulama Arab Saudi, penulis kitab I'anatut Talibin, namanya Syekh Bakri Sato. Syekh Bakri Sato punya murid-muridnya itu salah satunya Syekh Mahfuz Tirmuzi. Syekh Mahfuz Tirmuzi dari Pacitan punya murid namanya Syekh Hasim Asy'ari. Syekh Hasim Asy'ari pulang ke Jombang mendirikan organisasi jenenge apa? Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Haji Hasim Asy'ari itu bukan sekedar orang ngaji baca kitab, tapi langsung belajar. Di mana dia belajar? Di Masjidil Haram.
Jadi menjadi orang Jawa itu adalah kebanggaan yang luar biasa. Ada tafsir, kitab tafsir. Namanya apa Pak Ustaz? Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Marah Labid fi tafsir Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Yang menulisnya Imam Nawawi. Saya sangka Nawawi orang Arab, rupanya ternyata Nawawi Al-Bantani. Bantani itu mana? Banten, Pulau Jawa. Jadi jangan pernah minder menjadi orang Jawa, jangan pernah minder menjadi orang Nusantara. Kenapa? Karena casingnya boleh beda, tapi isinya luar biasa. Memang kita pesek, pendek, hitam, hidup lagi. Tapi isi kepalanya luar biasa. Syekh Hasim Asy'ari punya kitab 19 judul, sudah ditulis sama Gus Hazik, cucu Mbah Hasim Asy'ari. Nama kitabnya adalah Hadyus Sari fi Majmu'i Mu'allafat Syekh Hasim Asy'ari. Saya punya kitabnya, ada di rumah. Saya nggak tahu bakal ceramah di depan orang Jawa. Kalau tahu saya bawa kitabnya kemari. Kenapa? Karena kitabnya tulis Arab, bahasa Arab, tapi ada yang miring. Yang Arab saya bisa baca, yang lurus saya bisa baca, tapi ada yang miring. Saya nggak bisa. Saya tanya teman saya, ini miring kok nggak bisa? Coba bukunya dimiringkan. Dimiringkan saya tetap nggak bisa. Rupanya tulis Arab tapi bahasa Jawa. Arab Pegon namanya. Itu asli tulisan Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, maka orang Jawa, orang Melayu, selama dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tetap menjaga persaudaraan, kelembutan. Betul kata Pak Camat, jangan sampai lupa daratan, mentang-mentang tinggal di Rangsang Barat lalu jadi orang Barat. Ini banyak orang kita ini Barat. Kamu dari mana? Dari Barat. Barat mana? Batak Rantau. Kamu dari mana? Barat. Niru Barat apa? Yang diambil dari Barat itu sampahnya. Yang diambil dari Barat itu sampahnya. Apanya? Antingnya. Dulu yang pakai anting itu mboe. Sekarang anak laki-laki pakai anting. Antingnya bukan cuma satu. Di atas 5. Naik ke kanan 5. Sampai ke alis 1. Ini bukan ngomong ngalor ngidul. Saya langsung ketemu di airport. Mau cap paspor di waiting room. Duduk di depan saya. Saya hitung antingnya 13. 5. 1, 2. 5, 5, 1, 2. Sudah berapa? 12. Yang terakhir ke-13 di bibir. Nengok anting di bibirnya, malah bibir saya yang ngilu. Saya sangka orang Barat, rambutnya pirang, antingnya banyak, ternyata hidungnya pesek. Yang diambil dari Barat sampahnya, rambut gimbal. Gimana rambut gimbal? Macam sumbu kompor. Pakai celana sobek, celana jeans sobek, pakai tato. Orang Barat pakai tato, kulitnya putih. Iki wis ireng pakai tato, ya ora aku delok. Udah hitam pakai tato yang nggak kelihatan. Tatonya pakai tato warna lagi, merah putih nggak nampak, hitam semua. Makanya jangan ke barat-baratan. Lalu kalau mau ikut Barat itu yang diikut apanya? Bahasa Inggrisnya.